Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada Zoom kali ini. Oke, baik. Jadi gini, Mas Irfan, kelompok kami ingin mewawancarai Mas Irfan tentang cabur. Dari cabur apa, terus terkait tentang sportivitas yang ada pada cabur Mas Irfan sendiri. Sebelumnya, untuk teman-teman bisa memperkenalkan diri, dan mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri saya. Saya Kirani Fitri Hendayani dengan NIM 0061. Yuk, dilanjut. Perkenalkan, nama saya Norika Dinda, NIM 61014200057. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sani Sarul Haj dari Rombel PJKRB dengan NIM 61014200076. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fizul Haq dengan NIM 61014200066. Terima kasih. Untuk narasumber, Mas Irfan bisa memperkenalkan diri. Baik, saya perkenalkan, nama saya Irfan Akmal Rusyadi. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga dari UNESGA. Cabur saya judo dan sambo. Asal dari Salatiga. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan membuka tema sportivitas olahraga. Mungkin dari Mas Irfan sendiri terkait sportivitas, ada nggak sih penjelasan sendiri gitu? Menurut Mas Irfan tuh sportivitas dalam olahraga itu seperti apa? Jadi sportivitas yang saya pahami ya selama ini ya saya menjadi atlet, yaitu kita berperilaku adil dan menerima apa keputusan wasit dan menerima aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya kita lawan, kalau misalnya kita jadi atlet kayak gitu. Iya, baik. Untuk dalam peraturan judo sendiri itu pelanggarannya tuh apa aja sih, Kak, kalau boleh tahu? Pelanggaran untuk peraturan di judonya? Iya, untuk di judonya sendiri. Mungkin seperti kalau target pengenaan harus gimana, terus jatuhnya gimana, kemudian peraturan untuk persyaratan atletnya gitu. Mungkin kan ada yang nggak boleh pakai doping dan lain-lain seperti itu. Bisa dijelaskan? Ini peraturan pada saat pertandingan apa? Saat pertandingan, Kak. Oke. Untuk peraturan di judo ya pasti ya itu tadi tidak boleh memakai doping ya. Jadi semua hasil murni latihan. Nah, di judo sendiri kalau mau pertandingan yang secara umum itu nggak boleh sembarangan. Jadi harus sabuk, kan ada tingkatan sabuk. Nah, itu harus memenuhi misal sabuk hijau dulu baru boleh pertandingan di provinsi kayak gitu. Nah, ketentuan umur juga diatur. Nah, di berat badan juga klasifikasi kelas kayak gitu. Kayak
kategori umur ini junior, senior dibedakan, dan berat badan juga kan kelas-kelasan, ada minimal maksimal. Oke, itu terus kalau untuk peraturan pada saat pertandingan judo itu nggak boleh megang kaki, nggak boleh megang celana pada saat berdiri posisi siap itu, nggak megang celana atau kaki. Jadi harus murni bandingan atas, dan poinnya harus sempurna mau menang, dan juga ya di aturan-aturan yang dibuat gitu. Ya baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Oke, saya mungkin sedikit bertanya kepada Mas Irfan. Tadi katanya Mas Irfan itu kan selain atlet judo juga atlet sambo nih. Nah, mungkin ada yang belum tahu sambo itu apa, boleh dijelaskan Mas? Sambo itu olahraga apa? Oke, jadi sambo itu olahraga bela diri ya. Asalnya dari Rusia. Jadi itu bela diri mix, bela diri yang di mix di sambo. Misal ada judo juga, ada gulat, ada jiu-jitsu, ada muay thai juga. Jadi di mix. Bela diri itu digabung di sambo. Jadi gitu. Asalnya dari Rusia. Jadi kayak seperti itu Mas Hafiz. Oh, baik Mas. Nah, Mas Irfan ini kan ikut judo udah dari lama ya? Dari sejak kapan Mas? Saya ikut judo dari tahun 2015. Udah lumayan lama. Nah, selama Mas Irfan ini Kalau gimana? nggak apa-apa, lanjut Mas Hafiz. Ya, kan sudah lumayan lama Mas Irfan ikut judo. Nah, selama mengikuti olahraga ini, pernah nggak waktu bertanding itu mengalami apa ya, kayak pengalaman tidak sportif gitu dari lawan gitu, pernah nggak Mas? Maupun dari Mas Akmalnya sendiri gitu, pernah nggak ngelakuin kayak nggak sportif gitu? Oke. Jadi ya pasti kalau semua atlet sih. Jadi yang saya rasakan tidak sportif, saya alami itu seringnya dari keputusan wasit dan dari juri juga. Nah, apa yang dilihat wasit di lapangan beda sama keputusan wasit yang pada wasit yang di luar lapangan. Jadi keputusannya beda. Seperti itu. Nah, aktivitas tidak sportif juga pada saat lawan menjadi tuan rumah itu bisa dilihat ya, jelas bahwa sportivitas di situ masih kurang, kayak tuan rumah tuh harus menang gitu. Nah, jadi kayak ini sportivitasnya mana, kayak nggak adil gitu. Itu kan di
Apakah cukup Mas Seperti itu Safizul? Mas Hafiz. Ya, oke Mas. Makasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Oke, tentang ini tingkat sportivitas dalam cabur sambo atau judo itu ada kecurangan kayak pengurangan nilai atau pengaturan nilai nggak? Kayak apa ya? Kayak juaranya udah ditentuin sebelum ini bertanding. Gimana Oh, Mas? jadi kayak eh, lawan ini harus menang gitu. Jadi Ah, kayak ada udah diatur loh sebelum apa tanding gitu. ya itu kayak jadi kayak tuan rumah. Nah, kita dicurangi pada saat drawing. Pasti atlet untuk cabur-cabur bela diri itu pasti tahu kalau drawing tuh kayak nggak adil, pertamanya dilawanin sama yang ini dulu biar tuan rumah tuh bisa naik ke atas. Hmm, oke oke. Dan pengaruh wasit juga bisa. Oke Mas. Oke. Coba. Oke, baik, bisa lanjut mungkin Mbak Norika. Izin bertanya ya untuk saya sendiri, menurut kamu, Mas Irfan, apakah bisa dianggap sportif apabila dalam mengikuti kejuaraan nasional itu pemilihan atlet yang masuk di dalam kejuaraan nasional itu dipilih secara melihat secara proses selama dia berlatih, maksudnya coachnya itu melihat dia tuh kayak oh dia punya progres jadi aku ambil aja ke kejuaraan nasional apa harus melewati seleksi dulu. Nah seleksinya itu menurut Mas Irfan tuh sportif melewati seleksi daerah dulu baru nasional apa hanya seleksi terbuka saja menurut Mas Irfan? Lebih sportif yang mana apa Mas Irfan menyangkal pendapat saya dalam option ini? Oke, baik. Jadi untuk sportif bisa maju ke jenjang nasional itu ya seleksi daerah dulu nasional. Karena kalau kita dari misal langsung daerah langsung ke nasional tanpa seleksi itu yang potensi daerah lain itu apa nggak terseleksi gitu loh. Jadi ada potensi-potensi yang lain yang mungkin lebih dari daerah tersebut. Dulu baru ke jenjang nasional. Jadi kalau misal kita lihat dari prosesnya dia latihan, kalau misal di daerah pun dia tidak lolos, nah itu masih belum bisa masuk ke jenjang nasional. Jadi harus seleksi dulu. Kalaupun yang misal ada atlet-atlet baru yang bisa ngalahin atlet-atlet yang lama, misal udah latihan lama, berarti atlet baru itu bagus buat masuk nasional kayak gitu. Jadi harus seleksi daerah. Terima kasih Mas Irfan. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Mbak. Dari saya cukup. Oke, satu lagi. Kalau misalnya itu apa? Kalau di judo sendiri kan biasanya ada yang pakai vitamin atau apa. Menurut Mas Irfan itu termasuk doping atau tidak, Mas? Kan
Eh, kalau saya sendiri, misal melihat teman saya saat makan fitness atau lain-lain, itu kan ada vitamin, terus ada obat dan lain-lain. Nah, menurut Mas Irfan sendiri itu termasuk doping atau tidak, dan apakah itu tindakan sportivitas? Boleh dijawab dan dijelaskan. Jadi itu bisa dibedakan ya doping sama vitamin. Nah, jadi itu vitamin kan juga kebutuhan atlet juga. Jadi beda sama doping. Doping itu tuh udah menyalahi aturan atlet ya. Jadi vitamin tuh buat kebutuhan kita sendiri. Jadi buat kayak kita sehat. Jadi kayak kebutuhan gizi yang diperlukan kayak gitu. Jadi kita kan latihan kan harus apa ya? Membutuhkan asupan yang lebih. Jadi kita membutuhkan vitamin. Jadi beda namanya doping. Kalau doping tuh uh, uh, lang, uh, menjadi Lebih ke daya mempengaruhi tahan gitu ya. Ya. Oh ya, ya baik. Mungkin kiranya cukup untuk sportivitas olahraga, terus penjelasan dari Mas Irfan. Terima kasih dari saya selaku mewakili teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin ada yang disampaikan lagi, teman-teman? Cukup. Sudah Mbak Melani dari saya. Ya, terima kasih Mas Irfan. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan bisa melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.